saya merasa perlu memberikan pandangan dan sikap mewakili Kementerian Hak Asasi Manusia terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang hari-hari ini, yang sebenarnya menurut saya topik sikap saya hari ini adalah tuduhan-tuduhan yang kejam, berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif terkait militerisasi, kembalinya otoritarianisme, Orde Baru, demokrasi, dan masa depan HAM di Indonesia. Jadi saya katakan kejam dan insinuatif, tidak beralasan. Tentu adapun yang melandasi, saya menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu yang kejam, berlebihan, tidak beralasan, insinuatif terkait dengan aspek-aspek yang sebenarnya mungkin sudah pernah terjadi di peristiwa-peristiwa pemerintah jauh sebelumnya. Imajinasi kita, peristiwa yang pernah terjadi, memori-memori pasionis pada masa lampau yang terjadi seakan-akan kita menghadirkan dalam imajinasi setiap orang, sehingga hari ini pemberitaan secara masif, opini-opini yang dikembangkan hari ini adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme, Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menginginkan kebebasan sipil, kebebasan warga, dengan memunculkan sebenarnya ada satu dua misalnya dalam konteks demokrasi, ada penilaian dari The Economist yang menilai indeks demokrasi Indonesia turun. Saya mau ingin sampaikan yang pertama soal demokrasi, penurunan. Ini tergantung sikap kami sebagai Kementerian HAM, tergantung penilaian indeks demokrasi ini oleh siapa. Karena penilaian indeks demokrasi itu satu The Economist. Yang kedua, kami juga BPS juga melakukan penilaian indeks demokrasi yang bisa dibaca secara publik. Ada data-data yang ada di situ. Meskipun demikian, data BPS tentu saya tidak mungkin akan sampaikan karena itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Saya ingin menyampaikan informasi kepada publik Indonesia mengapa indeks demokrasi itu turun dan variabel-variabel apa yang dinilai oleh The Economist. Ini yang penting. Karena ketidaktahuan variabel yang dinilai oleh The Economist itu seakan-akan semua rakyat Indonesia itu menilai bahwa indeks demokrasi itu turun karena pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi. Variabel penilaian The Economist itu adalah satu, apakah negara memiliki aturan-aturan yang mengekang kebebasan demokrasi. Ini variabel ya. Jadi variabelnya aturan. Apakah negara membuat aturan yang mengekang kebebasan dan demokrasi? Aturan berarti undang-undang dong. Peraturan pemerintah dong. Instruksi presiden. Keputusan peradilan. Jadi aturannya ini yang The Economist lihat.
Sekarang maka sejak 2015-16 ke atas sampai dengan 2024 itu ada beberapa aturan kita harus akui. Ya, 2024 itu sebelum pemerintah Kabinet Merah Putih ya, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum. Karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi di 2024. Berarti sebelum kepemimpinan pemerintahan yang baru. Nah, kenapa dari 2015 sampai hari ini sampai pada tahun 2024 mengalami penurunan? Kita lihat ada beberapa, kita harus akui bahwa ada beberapa aturan yang menyebabkan tersumbatnya demokrasi. Yang pertama, peraturan Kapolri tentang hate speech 2015 atau 2016. Ingat waktu itu. Sehingga Perkap Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi. Perkap itu. Yang kedua, Undang-Undang MD3 di DPR. Undang-Undang MD3 di DPR, di mana DPR adalah wakil rakyat. Mereka artikulator dan kepentingan rakyat dan akselerator pembangunan. Mereka itu adalah mewakili representatif. Mereka pemegang kedaulatan rakyat. Tapi di dalam undang-undang diberi kewenangan anggota dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka. Waktu itu ya, itu 2015 atau 16. Silakan nanti cek tahunnya. Yang berikut revisi Undang-Undang KPK. Itu yang berikut. Yang berikut Perpu tentang ormas. Yang akarnya juga membubarkan 1-2 ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah.